Kemudian kalau keuntungannya yang pertama yaitu kita juga lihat bahwasannya ke depannya pasti likuiditas bakalan banyak begitu, ibarat likuiditas itu lebih besar dan transaksi saham juga bakalan lebih meningkat karena di sisi lain ARA dan ARB batasnya ibaratnya kalau 25% ARB 25% ARA itu kan ada range sekitar 50%-an ibaratnya kalaupun apa ya transaksi likuiditas bakalan lebih besar dan harga juga lebih volatile begitu. Itu sih kalau keuntungannya. Kemudian ketika ARB itu sudah asimetris, kita bisa memanfaatkan peluang di mana kalau kita sudah tahu nih, kita sebagai investor, umpama kita sebagai investor lah, kita memilih saham itu atau membeli saham tujuannya untuk investasi. Nah, ketika misalnya ada market itu crash ataupun panic selling, harga sahamnya turun, kalau kita melihat bahwasannya ini perusahaan punya value, ini perusahaannya masih murah, perusahaannya bertumbuh, ya itu kesempatan buat kita untuk serok dapat lebih murah lagi begitu. Jadi kelebihannya misalnya kita mau menunggu saham A di harga 1000, sekarang posisinya masih 1500. Artinya masih butuh 500 poin lagi penurunan. Kalau kita bicara 7% ARB otomatis kan lebih lama waktunya. Tetapi kalau misalnya kita mau beli di harga 1000, harga saat ini 1500, ARB satu hari udah berapa gitu. Jadi lebih cepat. Jadi kalau ada momentum, volumenya juga kecil, perusahaannya bagus ya, kenapa tidak untuk kita jadikan momentum buat serok begitu Pak Emon. Itu sih kelebihannya Pak Emon. Ya, menarik. Ya, artinya sebetulnya dengan posisi ARB yang berubah ataupun tidak, itu sebetulnya dua-duanya punya keuntungan ya, ini ya. Ya. Artinya posisi yang kira-kira potensi menjadi rugi, ya kita rubah dengan strategi yang tepat sehingga akan muncul peluang malah gitu nih. Justru di dalam kondisi yang nggak bagus malah ada peluang nih buat kita sebetulnya. Jadi peluang-peluang inilah yang tentu harusnya kita bisa manfaatkan dan artinya kita harus punya strategi untuk bisa melihat peluang-peluang itu ya. Ini ya. Nah ini apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu ya ketika terjadi posisi diterapkannya auto reject itu kembali normal gitu nih ya, atau simetris katakanlah di naik 35 turun juga 35. Ini strateginya seperti apa buat mungkin ada yang buat tadi ya traders ataupun buat investor atau dua-duanya sama nih buat keuntungannya buat mereka ketika posisi atau strateginya sama buat yang investor ataupun trader gitu ketika nanti simetris ini ya. Silakan Mas Dilo. Mungkin strateginya dulu buat traders dulu deh. Setelah itu buat investor gimana kira-kira? Silakan. Oke, baik siap. Oke, mungkin di sini teman-teman IDX Viewer itu memiliki style masing-masing, baik mungkin itu sebagai trader ataupun sebagai investor. Nah, kalau versi SBC memandang sebagai trader, ya kita lihat lagi, kita sebagai trader apa nih, harian yang seperti scalper ataupun kita sebagai swing trader di mana kita memanfaatkan momentum ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu begitu. Jadi kalaupun scalper ya kita harus taat trade plan di mana ketika batasannya itu udah stop loss ya kita harus stop loss. Jangan kita nanti setelah beli saham nggak mau stop loss atau nggak mau cut loss jadi investor dadakan begitu. Jadi yang pertama itu ya tetap patuh sama trade plan-nya itu, dan ketika mau beli juga dianalisa dulu, jangan ketika beli lalu dianalisa malah kebalik begitu. Jadinya nanti cari kamu beli saham ini ya sama nyangkut akhirnya nggak mau cut loss begitu. Jadi nggak taat sama trade plan-nya. Itu kalau dari segi trade plan. Kemudian kalau dari segi memilih saham untuk scalping ataupun untuk trading harian, ya lihat bid offer ataupun melihat momentum di mana yang ada isu-isu penting ataupun yang lagi hangat-hangatnya. Tetapi ya tetap balik lagi yang pertama harus taat sama trade plan tadi. Kalau swing ya kita lihat saham-saham yang membentuk pola berkelanjutan atau continue. Jadi kita lihat bisa di situ manfaatkan momentum dari segi technical analysis.
Kemudian kalau dari segi kita memandangnya sebagai investor, ya tentunya kita harus mencari perusahaan yang lebih sehat atau perusahaan yang kuat. Karena yang seperti saya bilang tadi, kerugiannya ketika kita beli saham yang nggak memiliki value dan ketika dia ARB, nggak ada harapan kita untuk saham itu bakalan kembali lagi begitu, kecuali ditopang dengan fundamental yang kuat. Jadi kita ya cari perusahaan yang sehat, kemudian kita cari perusahaan yang under value atau memiliki value yang besar di kemudian hari. Jadi di bursa efek itu sebenarnya banyak perusahaan yang masih under value, perusahaan yang masih murah. Jadi kita bisa mengkaji lagi, mencari perusahaan-perusahaan yang under value dan tidak hanya sekedar masih mimpi atau dengan target asumsi berapa gitu. Tetapi kita mencari yang real, bahwasannya perusahaan ini betul-betul bertumbuh dan memiliki value gitu. Itu Pak Emon. Itu strategi yang kita harus miliki dan kita harus siap ketika jikalau nanti arah ARB itu sudah simetris gitu. Ya, menarik. Tadi dikatakan bahwa untuk traders ya harus punya target cut loss lah kurang lebih ya ini ya. Karena kan kalau yang biasanya 7% tiba-tiba 25 atau 20 saja itu sudah 2 kali lipat 300% ya. Kalau 25 ya kurang lebih di atasnya. Kalau misalnya 35 di atas lagi 5 kali lipat gitu nih ya. Jadi artinya mesti siap, profil resikonya kan harus di-upgrade. Kalau profil resikonya nggak mau di-upgrade ya harus dibatasi. Nah, dibatasi ya harus punya juga target cut loss gitu nih ya. Dan artinya ini harus disiplin tadi dalam artian diterapkan gitu, dipraktikkan. Kalau udah konsisten ya menyentuh di angka 7% ya udah. Kalau yang batasnya 7%, mampu menampung resikonya, tahan terhadap resiko 7%, ya udah cut loss di situ gitu nih ya. Supaya tidak jauh lagi ke dalam. Karena kondisi pasar kalau misalkan memang sedang hangat trading gitu ya, itu kan ketika ada isu negatif tuh hangat sekali, jadi mudah sekali dia tergelincir kemanapun gitu, karena posisinya cair banget ini ya, kalau lagi hot gitu ya ini ya. Iya betul. Nah kemudian tadi untuk investor menarik juga ya bahwa ada banyak pilihan 800 saham nih buat teman-teman, saya ulangi lagi aja ini ya bahasanya Mas Rido, yang tentu bisa jadi pilihan karena turun puluhan persen itu kalau isunya kondisi sedang negatif itu untuk naik kembali ke 30% atau 20% itu butuh informasi yang sangat material sekali gitu, yang positif. Jadi untuk naiknya tuh cukup lambat gitu. Jadi ini juga menjadi bagian dari program kita yang sedang kita luncurkan, yaitu paham punya pantau gitu. Artinya memang harus dipantau gitu nih ya. Ketika terjadi penurunan yang cukup cepat nih, ada informasi apa gitu nih. Jadi ya harus dipantau gitu nih agar tidak sampai turun di belasan atau puluhan persen. Nah ini teman-teman jadi terkaget kalau yang terbiasa dengan turunnya 7% gitu nih. Jadi untuk jangan sampai mandek di bawah lah gitu nih ya. Jadi ada posisinya kalau bisa memang ada potensi seperti per gitu. Ketika ditekan dia akan balik lagi gitu. Jangan sampai ditekan ternyata dikunci gitu. Nah ini repot. Jadi mesti mantau dengan lebih dalam lagi untuk investor ya. Walaupun untuk jangka panjang, tapi tetap untuk berita, untuk fundamental kan laporan-laporan yang materialnya kan dikeluarkan juga tuh ini ya. Jadi teman-teman bisa pantau gitu ini ya. Perubahan kepemilikan dan sebagainya, pergantian direksi, investor-investor big cap yang masuk tentu menjadi pantauan yang teman-teman harus punya checklistnya apa saja yang harus dilihat gitu nih. Oke, menarik. Jadi itu strategi yang bisa teman-teman lakukan nih, gitu karena biar kita siap menghadapi kondisi penurunan yang kembali normal, angkanya di 20, 25 dan juga 30% ya ini ya. Oke, kemudian saya lanjut nih, Mas Mas Rido ini. Kan kalau kita ngelihat pasar saat ini kan memang penopang tahun ini atau katalis positif tahun ini kan lebih didongkrak oleh faktor komoditas ya. Pasca tadi disinggung juga sempat perang, artinya dari energi lah gitu ya. Nah ini kan tentu juga
kita harus waspadai sebagaimana kalau energi kan juga sumber daya alam, tentu sangat terkait dengan komoditas yang harganya juga berfluktuatif gitu nih ya. Dengan kondisi yang seperti sekarang nih, saya juga pengen tahu kira-kira dengan kondisi seperti ini ya, tadi kan sudah singgung kemungkinan bisa aja berlaku simetris gitu. Tapi apakah sampai akhir tahun bisa bertahan di atas 7.000 atau gimana nih? Kira-kira pandangan dari SBC, kita kembali ngelihat pasar lagi nih, dari strategi tadi kita lihat pasar lagi, kira-kira pandangan sampai akhir tahun SBC melihat seperti apa nih pergerakan pasar saham di Bursa Efek Indonesia. IHSG lah yang kita bisa ukur tentunya. Silakan Mas Ridho. Oke, baik, terima kasih Pak Emon. Jadi SBC sendiri itu memang secara major trend IHSG kita itu masih sangat-sangat bullish. Kemudian kalau bicara target, kita ada di angka 7.500 sampai 7.800. Itu untuk skenario jika IHSG tidak turun di bawah 7.000. Jadi kuncinya, jika IHSG tidak turun di bawah 7.000 dan mampu break di resisten terdekat 7.300, maka besar peluang IHSG kita bisa menyentuh ke level 7.500 sampai 7.800 hingga akhir tahun ini. Kemudian, jikalau IHSG kita jebol, nah kayak kemarin seperti hari Jumat, Dow Jones, kemudian Bursa Eropa itu sempat minus cukup dalam, sekitar 3%-an lebih, bahkan Nasdaq 4%. Jadi pada hari Senin, IHSG kita sempat mengalami penurunan, tapi masih kuat dan hanya menyentuh di level 7.000, namun rebound kembali begitu. Nah, di sisi lain itu juga ditopang oleh beberapa big cap yang sebagai acuan IHSG, sebagai motor atau porsi yang lebih besar seperti Goto, Telkom, BCA, BRI, Bank Mandiri. Kita lihat dari 5 perusahaan itu memang dari 5, 4 memang perusahaannya sedang bertumbuh dan tidak rugi. Kecuali Goto. Goto memang masih mengalami kerugian. Jadi kalau dari segi fundamental ya perusahaan ini masih baik-baik saja. 3 bank, 1 telekomunikasi, Telkom tadi. Jadi secara fundamental mereka masih bagus begitu. Kemudian kalaupun IHSG kita sempat turun di bawah 7.000, ya target penurunan terdekat di IHSG kita itu sekitar di 6.700, dan ketika di area 6.700 ini IHSG kita mengalami penurunan kembali, ya itu bisa berpotensi menutup area gap yang ada itu di bulan Oktober 2021, di mana itu IHSG mengalami gap yang cukup banyak, ada 3 itu di 6.100, kemudian di 6.300 sama 6.400-an begitu Pak Emon. Jadi kalaupun IHSG mengalami penurunan dan jebol di bawah 7.000, target terdekat ke 6.700, kemudian target selanjutnya di area 6.500 begitu Pak Emon. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya di kolom pertanyaan ya, di bawah ada kolom tanda tanya, di situ silakan tulis ya, diajukan ke kita, nanti kita diskusikan dengan Mas Ridho ya ini ya. Nah, kenapa kita tadi coba bahas tentang forecast yang atau target dari IHSG yang dipunyai oleh SBC, dari kajian SBC tadi ya, dengan angka 7,5 dan sampai dengan 7.800 nih cukup luar biasa nih targetnya ini ya. Nah tentu kalau kita diskusi tadi saya bilang bahwa ini faktornya kan karena kenaikan energi kalau kita lihat tahun ini gitu ya. Kalau tahun kemarin kan ada energi dan juga ada apa ya namanya digital ya, bank-bank digital dan sebagainya menjadi penopang. Nah sekarang kan udah agak redup itu ya. Sektor teknologi juga agak redup, tapi sekarang lebih didominasi oleh pergerakan saham-saham di sektor energi gitu nih ya. Nah, sampai kapan nih kira-kira sektor ini bisa menopang IHSG gitu nih ya? Karena kalau kita lihat juga beberapa
saham-saham yang sensitif khususnya dengan suku bunga tadi sempat disinggung juga, itu kalau nggak salah akan ada target kenaikan suku bunga lanjutan nih. Ini ya gitu ya. Di apa namanya ya, tapi memang kalau kita lihat BI juga nggak agresif ya naikin suku bunga juga 20 basis point itu udah saya pikir kenaikan yang reguler gitu nih, yang biasa-biasa aja gitu. Karena kalau nanti ada naik lagi apakah menjadi ancaman buat membatasi agresivitas dari IHSG atau sampai ke angka 7,5 gitu tadi yang di 7.500 yang disampaikan oleh Mas Rido gitu. Dan juga apakah sektor energi sampai akhir tahun masih cukup bisa menopang untuk bisa mencapai di angka IHSG itu, atau ada sektor lain kira-kira yang SBC lihat nih gitu ini sebelum masuk ke nanti ke stock picknya SBC apa nih gitu kan, itu ya, saya pengen tahu juga gitu. Ini gimana pandangannya Mas Rido ini ya, silakan. Oke, kalau mungkin tadi saya mau memberitahu lagi yang terkait review terkait pergerakan IHSG. Kalau teman-teman juga bisa akses di website kami, ada di Semua Bisa Cuan, ada update terkait IHSG kita begitu. Jadi dari sampai akhir tahun tuh ada yang saya paparkan tadi itu Pak Emot, itu ada di web kami gitu. Itu bisa diakses sama teman-teman di viewer semua, gratis, free, untuk melihat bagaimana forecast dari IHSG ini secara Semua Bisa Cuan ini apa, bagaimana, dan melihat potensi apa-apa aja yang bakalan bisa menjadi penggerak atau pemicu dari IHSG ini tadi. Jadi kalau kita bicara terkait sektor energi, terutama kita lihat di batu bara, itu ya kita kalau bicara bakalan sampai menopang akhir tahun, kita juga lihat harga acuannya Pak Emon. Jadi kita lihat kalau memang harga acuannya sampai akhir tahun stabil aja lah, khusus kayak batu bara itu di harga 300 atau 400-an dolar, itu potensinya bakalan terus bisa menopang di IHSG salah satunya begitu, karena ya pasti perusahaannya bakalan untung. Apalagi kita lihat perusahaan tambang di Indonesia yang sudah rilis laporan keuangan itu ada Adaro Energi yang hampir 20 triliun atau kalau nggak salah 18 triliun dia mengalami keuntungan.